Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karolin Permatasari. Saya mahasiswi farmasi Stikes Harapan Ibu Jambi. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari sistem pengantar obat. Yaitu yang pertama, jelaskan perbedaan sistem pemberian obat berdasarkan fisiknya. Yaitu ada 4. Yang pertama, dalam bentuk gas, contohnya itu anestesi. Yang kedua, cair, contohnya itu larutan, emulsi, suspensi. Yang ketiga, yaitu setengah padat, contohnya krim, salep, gel, dan pasta. Yang keempat, itu padat, contohnya serbuk, bedak, kapsul, dan tablet. Baiklah, untuk soal yang kedua, itu soalnya jelaskan perbedaan dari sistem pengiriman obat berdasarkan rute pemberiannya. Itu ada 5. Yang pertama, secara oral. Oral ini digunakan rute yang paling sering digunakan karena paling nyaman dalam pemberian obat. Dan obat-obat dalam rute ini biasanya didapat di metabolisme di dalam hati, atau efek jalur utamanya itu melalui hati. Kemudian yang kedua ada parentral. Parentral ini obat tadi masuk ke dalam tubuh melalui suntikan atau infus. Contohnya seperti intravena, intramuskular, subkutan, intradermal, intraperitoneal. Yang ketiga itu ada transdermal. Transdermal ini rute pemberian obat dengan cara menembus kulit. Jadi sebagian besar obat-obatan yang melalui rute ini itu dalam bentuk setengah padat seperti gel, pasta, krim, dan salep. Ada juga dalam bentuk cair seperti emulsi dan setengah padat seperti patch. Kemudian yang keempat, secara lokal. Kalau rute pemberian ini hanya digunakan untuk pemberian obat lokal hanya di bagian-bagian tertentu dan bukan untuk aktivitas sistemik. Kemudian, baiklah yang kelima itu rute lainnya itu digunakan melalui selaput lendir atau mukosa membran. Baiklah, untuk soal yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan sistem pengiriman obat berdasarkan jenis pelepasan obatnya. Yang itu terdiri dari 2. Yang pertama, pelepasan segera atau immediate release, yaitu pelepasan obat segera setelah pemberian. Obat ini diizinkan larut di dalam gastrointestinal, yaitu untuk tanpa menunda atau memperpanjang disolusi ataupun absorpsi obat. Baiklah, yang kedua itu pelepasan modifikasi atau modified release, yaitu pelepasan obat yang pelepasan obat yang terjadi beberapa saat setelah pemberian obat. Dan obat ini digunakan untuk jangka waktu yang lama atau untuk obat pada target tertentu. Kemudian pelepasan obat ini ditujukan untuk terapeutik atau kenyamanan bagi pasien, tidak dianjurkan untuk bentuk sediaan yang konvensional seperti larutan. Dan untuk klasifikasi pelepasan modifikasi rilis tadi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pelepasan tertunda atau delay release, yaitu obat-obatan yang diberikan beberapa saat setelah pemberian obat konvensional seperti oral. Yang kedua itu ada pelepasan obat diperpanjang atau extended release, yaitu memperpanjang rilisnya obat untuk mengurangi frekuensi dosis. Ini terdiri dari 2 juga, yaitu sistem pelepasan yang bisa berkelanjutan atau sustain release, dan ada juga yang sistem pelepasan obat yang bisa dikendalikan atau control release. Kemudian yang ketiga itu pelepasan obat yang ditargetkan atau targeted release. Baiklah, untuk pertanyaan keempat yaitu jelaskan dan berikan contoh untuk pemberian pelepasan obat
yang immediate release atau pelepasan segera, dan delay release atau pelepasan obat yang ditunda. Yang pertama itu contoh immediate release, yaitu secara oral obat dilepaskan dan bercampur ke dalam cairan gastrointestinal. Yang kedua serbuk. Baiklah, untuk kemungkinan terjadinya kegagalan untuk sistem pelepasan obat lambat, keduanya yaitu ada resiko untuk keracunan bagi pasien atau alergi. Yang ketiga itu harganya itu lebih mahal obatnya karena butuh pengembangan dan produksi yang lebih banyak.